Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah kita pelajari. Terakhir kita membahas tentang hmm, sub ruang vektor dan ruang vektor itu sendiri. Kemarin saya menyisakan masih satu sub pokok materi terkait basis ruang baris dan basis ruang kolom dari sebuah matriks. Jadi apa itu basis ruang baris dan basis ruang kolom dari sebuah matriks? Um, Basis ruang kolom dari sebuah matriks, misalkan saya andaikan A dengan elemen min 1, min 2, min 1, 1, 2, 3, 1, 2, 2, kita bisa menarik, kita bisa mengkonvert dari kolom ini menjadi sebuah vektor kolom dan baris di tiap-tiap matriks. Tiap matriks itu sebagai vektor baris seperti ini. Saya set dulu. Dari sebuah matriks kita bisa mengambil vektor baris dan vektor kolom. Dari vektor baris dan vektor kolom itu kita bisa mencari basis ruang baris dan basis ruang kolom dari proses OBE untuk mengambil satu utama atau leading one dari tiap-tiap vektor baris dan vektor kolomnya dari OBE-nya. Misalkan kita lakukan OBE dari matriks A. Langkah pertama kita tinggal menambahkan B1 tambah B2, B1 tambah B3. Nah, kita ingin mencari nilai minimalnya. Maka kita mendapatkan min 1, min 2, min 1, 0, 0, 0, 0, min 1 tambah min 3 sama dengan 2, min 1 tambah 2 sama dengan 1. Kita masih bisa menyederhanakan lagi. Di langkah kedua, kita tambahkan minus B3 plus B2. Kita tambahkan lagi minus B3 tambah B1. Hasilnya kita dapatkan matriks yang paling sederhana menggunakan OBE. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, dari hasil OBE yang paling akhir ini, kita bisa mendapatkan kesimpulan. Oh, belum ya.
baris 1 kita tambahkan lagi. Terakhir setelah ini kita kalikan minus 1 B1. Berarti kita hapus tanda minusnya. Kita mendapatkan baris pertama dan baris ketiga itu merupakan leading baris yang memiliki leading one di depannya. Apa itu leading one? Leading one merupakan bilangan 1 yang pertama kali muncul, di mana bilangan itu ada di paling depan jika sebelumnya itu merupakan bilangannya 0. Jadi 1 ini jatuh pada baris ketiga dihitung sebagai leading one juga. Itu sebagai leading one juga karena dia sebelumnya di bilangan pertama dan kedua itu nilainya 0. Jadi ini leading one, ini leading one. Leading one-nya berada pada indeks 1 dan indeks 3. Ya. Maka elemen dari basis ruang kolom adalah elemen dari basis ruang kolom, misalkan saya singkat BK ini ya. Karena basis ruang kolom itu merupakan himpunan atau subspace, maka nilai elemennya dari basis ruang kolom itu terdiri dari dengan indeks yang diwakili oleh baris yang memiliki leading one. Indeksnya adalah 1, 3, berarti kita ambil kolom 1 dan kolom 3 dari matriks A. Jadi elemen pertama adalah min 1, 1, 1. Elemen keduanya adalah min 1, 3, 2. Seperti ini ya. Jadi dimensinya ada 2 untuk basis ruang kolomnya dari matriks A. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan basis ruang barisnya? Basis ruang baris bisa didapatkan dengan mentranspos terlebih dahulu matriks yang diketahui. Baru kita melakukan OBE pada matriks transposnya. Kalau kita transpos matriks ini, kita dapatkan matriks baru AT. Nilainya adalah min 1, min 2, min 1, 1, 2, 3, 1, 2, 2. Seperti ini. Maka OBE dari matriks ini, yang pertama kita kalikan minus B1. Kita dapatkan 1, min 1, min 1, min 2, 2, 2, min 1, 3, 2. Operasi kedua, kita tambahkan 2B1 plus B2, B1 plus B3. Kita menambahkan nilai 0, 0, 1, min 2 kali minus 1 sama dengan minus 2, hasilnya berarti sini 0 dan 0, minus 1, minus 1. Minus 1 tambah 3 hasilnya adalah 2, sini 1. Kita kalikan baris yang ketiga, nah di sini kita kalikan setengah
baris 3 kita dapatkan 1 min 1 min 1 0 0 0 0 1 setengah. Jadi nilai yang paling minimal. Nilai yang paling minimal kita dapatkan leading one-nya di indeks pertama dan indeks ketiga. Maka kesimpulannya basis ruang baris itu elemennya adalah, kita merujuknya bukan ke matriks yang A, kita merujuk ke matriks transpose. Indeksnya adalah indeks 1 dan indeks ketiga, berarti kita ambil kolom 1 dan kolom ketiga yang merupakan baris 1 dan baris ketiga. Min 1, min 2, min 1, 1, 2, 2. Seperti ini. Kalau kita perhatikan pada solusi sebelumnya, jumlahnya antara basis ruang baris dengan basis ruang kolom itu sama. Jumlah elemennya sama dengan 2. Maka jumlah elemennya itu kita bisa nyatakan dengan variabel namanya rank. Ranknya dari matriks A itu sama dengan 2. Seperti itu. Ini merupakan basis ruang kolom dan basis ruang baris. Itu masuk dalam sub materi fundamental subspace ya, seperti itu. Oke, saya hapus. Selanjutnya kita akan membahas tentang basis ruang solusi dari SPL homogen. Jadi apa itu basis ruang solusi? Basis ruang solusi itu adalah jumlah matriks koefisien dari pembentukan solusi dalam bentuk matriks dikalikan dengan parameter jika solusinya tinggal banyak. Ya, kalau misalkan solusinya tunggal, maka basis ruang solusinya adalah 0. Saya misalkan saya memiliki persamaan panjang ini ya, 2B plus I min 2R min 2S sama dengan 0. P minus Q plus 2R min S sama dengan 0. Minus P plus 2Q minus 4R plus S sama dengan 0. P 3P minus 3S sama dengan 0. Seperti ini. Kalau saya ubah ke dalam bentuk matriks, maka saya dapat matriks koefisiennya 2, 1, min 1, 3, 1, min 1, 2, 0, min 2, 2, minus 4, 0, minus 2, minus 1, ini mewakili peubah S, 1, 0, ini dikalikan PQRS,
Hasilnya adalah kosong karena SPL homogen. Seperti ini ya. Lalu kita cari solusinya menggunakan OBE. Langkah pertama, ditukar baris 1 dengan baris 2, kita mendapatkan matriks yang baru. Nilainya adalah min 1, min 1, 2, min 1, 2, 1, min 2, min 2, min 1, 2, min 4, 1. Oh, ini bukan kosong ya, tadi min 3S. Min 3. 3, 0, 0, min 3. Seperti ini matriks yang baru di operasi pertama. Operasi yang kedua, kita kalikan minus 2B1 plus B2, lalu B1 plus B3, lalu min 3 B1 plus B4. Jawabnya adalah untuk proses kedua ini kita mendapatkan nilai baru min 1, min 1, 2, min 1 karena tidak berubah. Baris keduanya min 2 B1 tambah B2, di sini 0, min 2 kali min 1, 2 tambah 1, 3, min 2 kali 2, 4, min 4, min 4 tambah min 2, min 6, min 2 kali min 1, 2 tambah min 2, 0. Yang ini 0, 0, baris ketiga dulu. Min 3 kali min 1, 3, tambah 0, 3, 2 kali min 3, min 6, min 6 tambah 0, min 6, min 3 kali min 1, 3, 3 tambah min 3, 0. Yang di sini baris kedua, baris ketiga. Tinggal ditambahkan 1, min 1 tambah 2, min 1 ya, min 1, 2 tambah min 4, minus 2, kosong. Seperti ini. Lalu kita operasi ketiga. Operasi ketiga kita tinggal menambahkan minus 3B 3 plus B2 minus 3B3 plus B4. Jadi kita dapatkan yang baru min 1, min 1, 2, min 1. Kosong, 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 1, min 2, kosong, 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 kosong. Saya pindah di sini ya. Operasi keempat. Kita tinggal menambahkan B3 plus B1. Jawabnya yang terakhir kita dapat nilai yang paling baru 1, 0, 0, min 1, 0, 0, 0, 0, 0, min 1, min 2, 0,
kosong 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 kosong. Cuma ini ya. Berarti kita memiliki persamaan kolom 1P, kolom 2Q, kolom 3R, kolom 4S. Samaannya adalah P sama dengan S. Kan ini sama dengan 0 ya. 0, 0, 0, 0. P sama dengan S. Lalu R sama dengan 2 kebalik G. Q sama dengan 2R. Seperti ini. Ya. Berarti PQRS-nya yang ada di sini kita bisa buat sebagai solusi dalam bentuk matriks dengan pengandaian S sebagai A, R sebagai B, di mana A, B merupakan elemen bilangan real, ya, maka P, Q, R, S sama saja seperti koefisien tertentu dikalikan A tambah koefisien tertentu dikalikan B. Ya. Karena S sama dengan A dan P sama dengan S, maka P sama dengan A. 1, 1, sedangkan Q dan R tidak ada sangkut pautnya dengan P maupun S, berarti di sini koefisiennya 0. Di sini karena Q itu 2 kali R, berarti 2, 1, 0, 0. Seperti ini. Ini merupakan pembentukan solusi SPL ke dalam bentuk penjumlahan matriks. Lalu kita bisa simpulkan di sini. Basis ruang solusinya basis ruang solusi itu ada 2 elemen. Yang pertama adalah koefisien pertama, list koefisien pertama. Yang kedua adalah list koefisien kedua. Seperti ini. Jumlah elemennya disebut dengan nulitas. Nulitasnya adalah 2. Ini merupakan basis ruang solusi ya. Contohnya untuk SPL homogen. Berarti materi untuk subruang vektor dan vektor sudah, ruang vektor dan subruang vektor sudah selesai. Kita lanjutkan lagi materinya ke materi yang baru, yaitu inner space product ya, atau hasil kali ruang hasil kali dalam.
Jadi apa itu? Tidak kelihatan ya. Jadi apa itu ruang hasil kali dalam atau yang bisa disingkat dengan RHD? Ruang hasil kali dalam merupakan sebuah ruang vektor V, ya, vektor V di mana terdapat vektor U, V, dan W yang merupakan elemen dari ruang vektor V besar, dan K yang merupakan elemen dari bilangan real. Maka notasi ini kurung siku U, V dikatakan sebagai ruang hasil kali dalam jika memenuhi empat aksioma. Ya, yang pertama simetris. Simetris itu berarti notasi U, V itu sama seperti kebalikannya V, U. Seperti ini. Aksioma yang kedua adalah aditivitas atau additivity. Ketika kita memiliki U plus V, W, ini seperti sama aja kayak U, W plus V, W. Seperti ini. Yang ketiga, aksiomanya adalah homogenitas. Terdapatkah elemen bilangan real? Maka K dikalikan U hasil kali dalam dengan V itu seperti U, K, V sama saja seperti K, U, V. Seperti ini ya. Yang keempat, positivitas. Untuk hasil kali dalam sebuah vektor dengan vektor itu sendiri, hasilnya lebih besar, pasti lebih besar daripada 0. Ya, ketika hasilnya sama dengan 0, berarti U itu merupakan vektor 0. Seperti itu. Jadi ruang hasil kali dalam itu notasinya bisa dinamakan RHD jika memenuhi keempat aksioma ini. Ada simetris, aditivitas, simetri, additivity, homogeneity, sama positivity. Seperti itu. Saya lanjut lagi.
Sebagai contoh, dalam umumnya biasanya yang paling umum itu bentuk notasinya itu digambarkan misalkan ada ruang vektor yang berada pada ruang Euclid n dimensi, misalkan ada U, ini berarti elemennya U1, U2 dan seterusnya hingga UN, dan V yang elemennya V1, V2 dan seterusnya hingga Vn, maka notasi UV itu mirip dengan dot product. Sama aja seperti U1 V1 plus U2 V2 dan seterusnya hingga UN Vn. Seperti ini ya. Ini mirip seperti dot product. Saya lanjutkan lagi. Contoh soalnya, pembuktian apakah sebuah definisi dot product itu bisa dikatakan sebagai definisi dari sebuah himpunan bisa dikatakan sebagai ruang hasil kali dalam. Apakah valid? Seperti itu. Silakan. Ada W. Ini dia sebuah himpunan yang berada pada ruang Euclid 3 dimensi dengan definisi untuk U hasil kali dalam V bentuknya adalah 2U1 V1 plus U2 V2 plus 3U 3 V3. Seperti ini bentuknya ya. Apakah bisa dikatakan sebagai ruang hasil kali dalam yang valid? Jawabannya tidak tahu ya sebelum dibuktikan. Jadi harus membuktikan tiap aksioma yang ada sama seperti kita membuktikan ruang vektor atau subruang vektor kemarin. Jadi aksioma pertama kita buktikan dulu. U V itu bentuknya adalah seperti ini. Ini kalau kita ubah posisinya sama saja hasilnya. Kita pindah posisi V dan U. Berarti karena hasilnya sama, berarti ini sama saja seperti kita pindah posisi V dan U. V ke depan, U di belakang. Berarti aksioma pertama terpenuhi. Sekarang yang aksioma kedua. Aksioma kedua, ketika saya memiliki U plus V, W, ini sama seperti agak panjang ini ya. U1 plus V1 dan seterusnya hingga U2, U3 saja. Langsung saya ringkas U3 V3, W1 W2 W3. Anggap saja yang paling ujung itu siku. Berarti saya pindah sama dengan di sini. U1 plus V1 kali ini 2 U1 plus V1 kali W1 tambah U2 plus V2 kali W2 tambah 3 U3 plus V3
kali W3. Seperti ini ya. Hasilnya kita dapatkan 2U1W1 tambah 2V1W1 tambah U2W2 tambah V2W2 tambah 3U3W3 tambah 3V3W3. Jadi kalau kita kelompokkan, kita masing-masing memiliki komponen untuk U dan W. Begitu pula dengan V dan W, yang sesuai dengan definisi yang ada di atas. Berarti kita bisa menyimpulkan ini sama seperti U, W ditambah V, W. Berarti aksioma kedua terbukti. Bagaimana dengan aksioma ketiga dan keempat? Kita cek. Hapus. Aksioma ketiga dan keempat. Aksioma ketiga, ketika kita memiliki K, dikalikan dengan U, V, maka ini hasilnya adalah 2K U1V1 tambah K U2V2 tambah K 3, maaf, 3-nya duluan ya. Sama aja sebenarnya. 3K U3V3. Berarti ini polanya sama seperti kalau K-nya kita keluarkan dalam kurungnya ke depan, berarti kita dapatkan 2U 1V1 plus KU, K-nya hilang, U2V2 tambah 3U3V3. Ini sama seperti K dikalikan U dikali dalam V, atau kita keluarkan atau kita tukar U dengan V-nya sama seperti tadi di aksioma pertama, berarti kita juga bisa menyimpulkan U KV seperti ini. Jadi aksioma ketiga terpenuhi. Aksioma keempat, kalau saya mewakili U sekali dengan U, berarti kita dapatkan 2U1 kuadrat plus U2 kuadrat plus 3U3 kuadrat, karena U1 kali U1, U2 kali U2, 3U3 kali U3. Ini nilainya pasti lebih besar sama dengan 0. Ya. Kenapa? Karena bilangan minus pun kalau dikuadratkan hasilnya positif. Lalu ini akan menjadi 0 jika U1, U2, dan U3-nya
sama dengan vektor 0. Berarti aksioma keempat terpenuhi. Berarti definisi di atas ini merupakan definisi untuk ruang hasil kali dalam yang ada pada ruang Euclid 3 dimensi dan terbukti benar. Seperti itu. Lalu bagaimana contoh yang salah? Contoh yang salah, hapus ya. Misalkan, contoh yang benar ini ya. Salah itu berarti dalam artian bukan merupakan ruang hasil kali dalam. Karena aksiomanya tidak terpenuhi. Baik positivitas, homogenitas, aditivitas, dan simetris. Misalkan ini ada W sama ya. W subset dari ruang Euclid 3 dimensi. Di mana definisi U hasil kali dalam V adalah U1V1 plus 2U2V2 minus 3U3V3. Apakah bisa dikatakan sebagai ruang hasil kali dalam ruang Euclid 3 dimensi? Jawabannya tidak tahu, ya harus dicari dulu. Kita tidak perlu langsung membuktikan ke seluruh aksioma. Kita cukup mengambil satu aksioma yang sekiranya ini bisa signifikan bakal tidak terpenuhi. Karena ada tanda minus di atas. Berarti kita bisa mencocokkan dengan aksioma nomor 4. Misalkan kita memiliki U dikalikan hasil kali dalam dengan U itu sendiri, maka kita memiliki hasil U1 kuadrat plus 2U2 kuadrat minus 3U3 kuadrat. Syaratnya tadi kan harus lebih besar sama dengan 0. Berarti 2U2 kuadrat minus 3U3 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Berarti U1 kuadrat ditambah 2 U2 kuadrat lebih besar dari 3U3 kuadrat. Maka ketika U1 kuadrat plus 2U2 kuadrat ini kurang dari 3U3 kuadrat, maka tidak memenuhi syarat ini. Maka aksiomanya tidak terpenuhi. Jika U1 kuadrat plus 2U2 kuadrat kurang dari 3U3 kuadrat. Seperti ini. Berarti tidak seluruh elemen yang ada dalam ruang Euclid 3 dimensi itu bisa terpenuhi dengan definisi hasil ruang kali dalam ini. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ini bukan merupakan ruang hasil kali dalam yang ada dalam ruang vektor Euclid 3 dimensi. Seperti itu. Saya lanjut lagi. Pokok bahasan kedua yang ada dalam materi hasil kali dalam adalah ortogonal dan ortonormal. Jadi apa itu himpunan vektor ortogonal dan himpunan vektor ortonormal? Misalkan saya memiliki sebuah himpunan B di mana di dalamnya terdapat vektor U1, U2,
dan seterusnya hingga UN yang merupakan ruang hasil kali dalam pada ruang Euclid n dimensi. B itu bisa disebut sebagai himpunan vektor ortogonal jika setiap elemen yang ada dalam B, kalau kita kalikan hasil kali dalamnya, itu sama dengan 0. Untuk I dan J yang tidak sama. Kenapa sama dengan 0? Karena sudut yang terbentuk antara UI dan UJ sama dengan 90 derajat. Kita masih ingat ke UI dot UJ kalau membentuk derajat, maka kita kalikan cos 90 derajat. Cos 90 derajat sama dengan 0. Berarti hasil kali dalamnya juga sama dengan 0. Seperti itu. Ini bukan ortogonal. Himpunan vektor ortogonal. Saya lanjut lagi. Lalu apa itu ortonormal? Sama ketika ada B yang merupakan sebuah himpunan, ruang hasil kali dalam ruang Euclid n dimensi, dan B ini merupakan himpunan ortogonal, maka B bisa dikatakan sebagai himpunan vektor ya. Maaf. Ortonormal jika normnya dari masing-masing vektor yang ada dalam himpunan B itu sama dengan 1 untuk setiap I. Ya, sama dengan 1 seperti ini. Jadi himpunan vektor ortonormal itu dia harus vektor ortogonal dulu. Lalu ketika sudah ortogonal dicek ketika normnya sama dengan 1, maka disebut dengan himpunan vektor ortonormal. Contoh kasusnya saya hapus dulu. Semisal kita memiliki vektor A dengan elemen himpunan vektor A dengan elemen 1, 0, min 1, 0 yang merupakan ruang hasil kali dalam pada ruang Euclid 2 dimensi. Apakah himpunan A dikatakan sebagai himpunan vektor ortogonal ataupun ortonormal? Jawabannya tidak.
Karena hasil perkalian antara elemen, misalkan ini saya sebut dengan A1 dan A2, A1, A2, hasilnya adalah 1 kali min 1 tambah 0 kali 0, hasilnya adalah min 1. Tidak sama dengan 0, berarti tidak ortogonal. Karena tidak ortogonal, maka secara otomatis dia tidak ortonormal. Karena syarat ortonormal harus ortogonal dulu. Ya. Contoh yang kedua, misalkan kita punya B, elemennya B1, B2, elemennya adalah 1, 0, 0, min 1. Apakah A, B1 hasil kali dalam B2 hasilnya kosong? Jawabannya ya. 1 kali 0 ditambah 0 kali min 1 hasilnya 0 tambah 0 hasilnya kosong. Lalu apakah norm B1 sama dengan 1? Jawabannya ya. Akar 1 tambah 0 sama dengan akar 1 sama dengan 1. Apakah norm B2 sama dengan 1? Juga min 1 kuadrat plus 0 kuadrat sama dengan akar 1 sama dengan 1. Oke. Berarti kita bisa simpulkan bahwa B dia merupakan himpunan vektor ortogonal dan juga dia merupakan himpunan vektor ortonormal. Karena kedua syarat untuk himpunan vektor ortogonal dan ortonormalnya terpenuhi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang vektor kombinasi linear. Dari basis ortonormal dari sebuah ruang vektor. Semisal kita memiliki S dengan elemen V1, V2 dan seterusnya hingga Vn yang merupakan basis ortonormal dari ruang hasil kali dalam V, maka jika terdapat vektor sembarang U dari ruang vektor V, maka kita bisa membentuk kombinasi linear
U itu sama dengan K1 V1, K2 V2 dan seterusnya hingga Kn Vn. Seperti ini. Maka untuk setiap I, kita bisa membentuk hasil kali dalam dengan U, VI sama dengan U itu adalah K1 V1 plus K2 V2 dan seterusnya hingga Kn Vn, VI. Ini hasilnya saya jabarkan langsung dari ujung sebelah sini. Ini adalah K1 K1 V1 VI tambah K2 V K2 V2 VI dan seterusnya KI VI VI dan seterusnya hingga KN VN VI ya. Nah, ini bentuknya sama seperti kalau misalkan kita merujuk ke aksioma nomor 3, ini sama seperti K dikalikan hasil kali dalamnya. Sama saja ya. Karena V1 V ini merupakan himpunan ortonormal, basis ortonormal, maka kita jadi memiliki sifat VI, VJ sama dengan 0 ya. Dan ortonormal untuk norm dari VI sama dengan 1. Ini ya. Norm dari VI itu sama saja seperti VI, VI. Berarti di sini kita dapatkan K1 karena V1 VI itu berbeda, I dan J-nya berbeda. Ini sama dengan 0 plus K2 sama dengan kali 0 tambah dan seterusnya hingga KI kali VI, VI itu dia hasilnya adalah 1. Berarti 1 kali KI dan seterusnya hingga 0 KN. Jawabannya adalah kita bisa menyimpulkan U, VI ini sama dengan KI. Ini. Maka kalau kita gabungkan dengan rumus kombinasi linear yang ada di sini, kita bisa menyimpulkan rumus kombinasi linearnya adalah K1 berarti hasil kali dalam U dengan K1 kok K1 V1 kalikan V1 tambah hasil kali dalam U dengan V2 kalikan dengan V2 plus dan seterusnya. Ya, jadi rumusnya kombinasi linearnya yang ini. Saya lanjut lagi.
Contoh soalnya, misal ada vektor A, nilainya 1, 2, ini adalah vektor sembarang yang ada pada ruang Euclid 2 dimensi. Dan ada himpunan S yang terdiri dari 1 per akar 2, 1 per akar 2, koma, 1 per akar 2 dengan minus 1 per akar 2. Tentukan kombinasi linear dari A dengan himpunan S. Jadi kita dapatkan A, sekali ini saya naikkan U1, U2, berarti rumusnya adalah tadi vektor A U1 dikalikan dengan U1 tambah vektor A U2 U2 ini ya. Berarti ini K, K1, K2. Nilai K1-nya adalah ini, nilai K2-nya adalah ini. K1-nya nilainya adalah 1 kali 1 per akar 2, 1 per akar 2 ditambah 2 kalikan 1 per akar 2, 2 per akar 2 kali U1 ditambah 1 kali K2-nya adalah 1 per akar 2 dikurangi 2 per akar 2. Ya, dikalikan U2. Hasilnya kita dapatkan K1-nya 3 per akar 2 U1 tambah dengan minus 1 per akar 2 U2. Ini ya. Berarti kondisinya A ini bisa menjadi kombinasi linear asalkan K1 sama dengan 3 per akar 2 dan K2 sama dengan minus 1 per akar 2. Seperti itu. Saya lanjut lagi. Pokok bahasan terakhir untuk video kali ini. Di pokok bahasan terakhir kita akan membahas tentang proses Gram-Schmidt ya. Di mana terdapat himpunan S yang merupakan basis ruang hasil kali dalam dari ruang vektor V, dan juga ada P terdiri dari W1, W2 dan seterusnya hingga Wn yang merupakan basis
ortonormal dari B, maka S bisa diturunkan ke B dengan cara seperti apa? Proses yang pertama, untuk W1 kita dapatkan dari V1 vektor V1 dibagi norm dari vektor V1. Pasti hasilnya adalah vektor V1 yang memiliki norm 1. Misalkan, contoh sederhananya, saya memiliki vektor 1, 2. Kalau saya masukkan ke rumus ini, berarti 1, 2 dibagi norm 1, 2. Normnya adalah akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, berarti 1 tambah 4 sama dengan 5. Hasilnya adalah 1 per akar 5 dengan 2 per akar 5. Ya, saya masukkan ke rumus ini. Berarti kita bisa mendapatkan vektor baru yang dia panjangnya atau normnya sama dengan 1. Kalau ini kita akarkan, kita kuadratkan, lalu kita akarkan, setelah ditambahkan berarti 1 per 5 1 akar 5 1 per 5 ditambah 4 per 5 hasilnya adalah, maka 5 per 5 jawabannya adalah 1. Berarti normnya adalah 1. Seperti itu. Nah, jadi itu proses untuk mengambil W1 dan proses untuk mengambil W2 dan seterusnya. Kita menggunakan proyeksi vektor yang sudah kita pelajari sebelumnya di pertemuan saat di kelas pada operasi vektor sederhana. Untuk mencari W2, maka kita proyeksikan C2 ke W2. Gambarnya seperti ini. Ini P1, di sini Q1, ini W1, ini W2, ini C2. Maka kita bisa mendapatkan P1 itu merupakan K dikalikan dengan W2. Ya, sebuah bilangan K dikalikan dengan W2. Karena W2 ini kan bagian dari P1, maka kita bisa menyimpulkan K itu mengalikan sebuah skalar dengan W2, atau ini bisa disebut dengan proyeksi C2 terhadap W1 seperti ini. Nah, ini K itu sama seperti, kalau kita merujuk kombinasi linear, K ini sama saja seperti hasil kali dalam dari C2
atau tadi U ya, U, V 1. Ini W1 ya, jadinya W2. Ini yang W2. W1 dikalikan dengan W1 karena dua sini. Ini merupakan P1. Dan Q1 ini karena P1 plus Q1 sama dengan C2, maka Q2 yang sejajar atau searah dengan Q1 itu sama seperti C2 dikurangi P1 ya. P1 punya ke sini. C2 dikurangi P1. P1 ada ini. C2 W1 kali W1 per norm C2 kurangi C2 norm W1 kali W1. Seperti ini. Untuk W3 dan seterusnya langkahnya sama. C3 untuk W3 berarti C3 dikurangi C3 W1 kurangi C3 W2 W2. Normnya juga sama. Kenapa perlu dibagi normnya agar ortonormal? Kita coba ke contoh kasusnya. Misalkan contoh kasusnya adalah ada himpunan B dengan elemen 11 dan 01. Apakah silakan dicari, soalnya berarti silakan dicari basis ortonormal dari basis ruang hasil kali dalam ruang Euclid pada ruang vektor Euclid 2 dimensi. Berarti basis ortonormalnya yang ditanyakan. Jadi kita mencari misalkan ini W1 dan ini W2. Maaf. Ini tadi bukan C. V ya. V1 misalkan ya V2 basisnya berarti W1 sama saja seperti V1 per norm dari V1. Berarti V1 nya adalah 11, normnya adalah akar 2. Berarti W1 sama dengan 1 per akar 2 dengan 1 per akar 2. Ini ya. Lalu W2 seperti apa? W2 tadi adalah rumusnya adalah V2 dikurangi hasil kali dalam
dari V2, W1 kali W1 ya, per normnya V2 per kurangi V2 W1 norm kalikan W1. Kita cari dulu yang ini, hasilnya seperti apa. Hasilnya V2 itu 01 dikurangi dengan ini dikalikan ini, hasilnya adalah 0. Hasilnya adalah ini kali 0 kan, 0 ya. 0 ditambah 1 kali 1 per akar 2, 1 per akar 2 dikalikan W1 nih. 1 per akar 2, 1 per akar 2, hasilnya adalah 0, 1 dikurangi 1 per akar 2 dikalikan 1 per akar 2, 1 per akar 2, hasilnya adalah 0,1 dikurangi dengan 1 per akar 2 kali 1 per akar 2, 1 per 2, 1 per 2, hasilnya minus 1 per 2, saya koma sini ya, minus 1 per 2, 1 kurangi setengah, minus, setengah, tidak ada minusnya. 0 kurangi setengah kan minus setengah, 1 kurangi setengah, minus setengah. Jadi di sini hasilnya adalah min 1 per 2, 1 per 2 akar dari 4 ditambah 1 per 4. Hasilnya adalah 2 per 4. Akar 2 per 4 ya. Akar 2 per 4. Ini hasilnya seperti ini. Jadi itu merupakan contoh dari Gram-Schmidt ya. Jadi basis ortonormalnya adalah W1 dan W2. Berarti nilainya adalah 1 per akar 2, 1 per akar 2, 2 per 4 ini berarti kita dapatkan dibagi hasilnya di sini. Kita simpulkan. Kalau kita simpulkan, di sini minus setengah dikali dengan akar 2 per 2 ya. Jadi minus setengah dikalikan 2 per akar 2, hasilnya adalah minus akar 2 dengan akar 2. Jadi ini W2, yang ini W1. Seperti itu. Mungkin saya cukupkan sampai sekian pertemuan kali ini. Selanjutnya minggu depan kita akan membahas transformasi linear. Tugasnya minggu ini ada di slide terakhir 3 nomor. Bisa dikumpulkan minggu depan. Kurang lebihnya sekian. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Barakallahu fikum. Semoga tetap sehat selalu. Dan semoga suasana kembali kondusif seperti semua agar kita bisa tetap muka lagi di kampus secepatnya.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.